Halo guys, saya Ikhwan di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IoT pertanian. Jadi simak videonya dengan baik-baik. Gimana puasanya? Lancar kan? Jadi jangan lupa like and subscribe video saya ini, karena setiap like dan subscribe yang kamu berikan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Oke, pada video pembuka tadi saya ingin menjelaskan tentang IoT pertanian. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ria Ukur Ginting yang bergelar SSI MSc sebagai pengantar teknologi informasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Publik Universitas Medan Area. Oke, lanjut. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang IoT pertanian, kita harus mengetahui apakah itu IoT pertanian. IoT pertanian adalah Internet of Things, bisa dibilang adalah di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Namun pada saat ini saya hanya menampilkan tentang IoT pertanian. Jadi seluruh kegiatan pertanian itu dihubungkan melalui sebuah jaringan. Misalnya saat ini menyiram bunga tidak dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh robot atau dikendalikan melalui smartphone dan remote control. Oke, lanjut. Apa sih yang mendasari adanya IoT pertanian di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara papan atas dalam bidang pertanian. Pada tahun 1984, saat pemerintahan Presiden Insinyur Soeharto, tanah air kita pernah memperoleh penghargaan swasembada pangan yang diberikan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization dari PBB. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, dengan berbagai ketanggihan membuat negara Indonesia tersaingin dengan negara lain dan berdampak buruk pada pertanian Indonesia. Yang awalnya pertanian Indonesia menjadi pengekspor terbanyak, menjadi pengimpor terbanyak bahan pangan. Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah tidak didasari dengan sumber daya manusia yang meningkat. Jadi hal itulah yang mendasari IoT di pertanian di Indonesia agar setiap sumber daya alam yang melimpah dapat diikuti dengan sumber daya manusia yang meningkat agar dapat dimanfaatkan demi kemajuan generasi bersama. Oke, lanjut. Bagaimana sih perkembangan IoT pertanian di Indonesia? IoT pertanian di Indonesia masih banyak menggunakan teknologi tradisional. Jadi, dalam hal ini IoT di Indonesia belum berjalan dengan baik dikarenakan kondisi Indonesia yang subur dan tidak kekurangan air, sehingga teknologi tradisional pun tidak menjadi penghambat bagi negara Indonesia. Namun, untuk saat ini pertanian Indonesia sudah mulai mengenal tentang adanya IoT, teknologi yang mampu membantu para petani dalam hal menanam dan mendeteksi kesuburan tanah di Indonesia. Penggunaan teknologi dalam dunia pertanian, misalnya saja dengan menggunakan drone ataupun dengan menggunakan hidroponik, yang nanti saya akan bagikan videonya bagaimana sih IoT pertanian dengan menggunakan hidroponik itu di akhir video nanti. Contoh dengan menggunakan drone yang seperti yang saya tahu, drone sekarang tidak difungsikan hanya untuk merekam, membuat vlog. Namun pada hal IoT pertanian ini, drone dialihfungsikan sebagai penebar pupuk dan penyemprot hama penyakit. Jadi beginilah kira-kira gambaran cara kerja IoT pertanian. Jadi semua itu terkontrol, termonitoring melalui sebuah jaringan internet yang nantinya disampaikan di dalam aplikasi yang ada di smartphone. Dalam aplikasi tersebut kita bisa melihat bagaimana dengan intensitas air dalam sebuah tanaman, apakah berlebihan atau cukup, musim tanam dan musim panen apakah sesuai. Jadi itu dapat dilihat melalui sebuah aplikasi di smartphone. Jadi pada hal ini
manusia sangat terbantu dengan adanya alat IoT pertanian ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa semua dapat dimonitoring dan dikontrol melalui jaringan, mulai dari jumlah air yang dibutuhkan suatu tanaman, suhu yang diperlukan tanaman, musim tanam dan musim panen yang tepat, hingga hama yang menjakit pada tanaman dapat dilihat melalui jaringan. Adapun IoT pertanian memiliki manfaat, yakni manfaat positifnya yaitu 1. Efisiensi dalam hal waktu, biaya dan tenaga. Dan yang kedua, memberikan kualitas lebih ke dalam tanaman. Jadi pada hal ini tanaman tuh menjadi lebih sehat, lebih mengandung banyak gizi. Dan yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, dapat mengurangi polusi udara. Dan yang kelima, melahirkan pasar yang luas. Selain itu, IoT pertanian juga memiliki dampak yang negatif, seperti pengangguran meningkat, dan yang kedua, pencurian dan pembobolan data semakin marak atau hacking. 3. Tingkat kriminalitas meningkat yang diakibatkan oleh banyak yang tidak bekerja, jadi banyak yang melakukan pencurian. Dan yang terakhir adalah kesehatan para petani semakin memburuk karena banyak yang tidak bekerja secara langsung, seperti mencangkul tidak dilakukan lagi. Jadi para petani itu memiliki penyakit seperti diabetes. Seperti itulah kira-kira produk-produk IoT pertanian seperti sensor iklim, pertanian presisi, rumah kaca cerdas. Oke, kali ini saya pertama akan menjelaskan tentang sensor iklim. Melalui internet, iklim sangat berperan dalam hal pertanian, dan memiliki pengetahuan yang tidak tepat tentang iklim sangat memperburuk kuantitas dan kualitas produksi tanaman. Jadi pada hal ini sensor iklim dapat sangat berfungsi dengan cara kerja sensor ditempatkan di dalam dan di luar bidang pertanian. Mereka mengumpulkan data dari lingkungan yang digunakan untuk memilih tanaman yang tepat yang dapat tumbuh dan bertahan dalam kondisi iklim tertentu. Mungkin dalam pengertian saya, dalam yang saya ngerti, seperti kita kan saat ini sudah menggunakan Google Cuaca, jadi ini adalah pengembangan dari Google Cuaca itu. Seperti itu kira-kira. Yang kedua, pertanian presisi. Rumah kaca telah menghilangkan intervensi manusia sehingga membuat seluruh proses hemat biaya dan meningkatkan akurasi pada saat yang sama. Dengan cara kerja sensor ini mengumpulkan dan mengirimkan data waktu nyata yang membantu memantau keadaan rumah kaca. Maksudnya di sini ini yang kedua ini adalah rumah kaca cerdas. Jadi pada hal ini sensor-sensor ini mengumpulkan dan mengirimkan data waktu yang membantu memantau keadaan rumah kaca dengan sangat tepat waktu nyata. Dengan bantuan sensor, konsumsi air dan kondisi rumah kaca yang dapat dipantau melalui email atau peringatan SMS. Irigasi otomatis dan cerdas dilakukan dengan bantuan IoT. Sensor-sensor ini membantu memberikan informasi tentang tingkat tekanan, kelembaban, suhu, dan cahaya. Oke, yang terakhir adalah pertanian presisi. Pertanian presisi adalah salah satu aplikasi IoT paling terkenal di bidang pertanian, menganalisis data yang dihasilkan melalui sensor untuk bereaksi sesuai. Pertanian presisi membantu petani menghasilkan data dan dengan bantuan sensor dan menganalisis informasi itu untuk mengambil keputusan yang cerdas dan cepat. Dengan bantuan pertanian presisi, Anda dapat menganalisis kondisi dan parameter. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya kita akan memulai video yang akan saya tunjukkan ini. Oke, inilah videonya. Cairan pupuk dari hidup menjadi mati. Nah, kita buktikan sekarang. Coba kita hidupkan lagi cairan pupuknya biar ketahuan pergerakannya. Tolong hidupkan cairan pupuk.
Siap bos, cairan pupuk akan saya hidupkan. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh kegiatan pertanian dapat dikontrol melalui sebuah smartphone. Oke, lanjut videonya. Nah, kita lihat cairan pupuk langsung menyala. Keren kan sahabat? Bisa kita kontrol dari manapun, dari jarak jauh, dari rumah. Kita jadi tenang. Semuanya bisa kontrol dari manapun. Dengan begini, kita bisa menciptakan kualitas yang stabil. Jadi tidak ada yang namanya kita lagi malas ngecek ke sini atau kemana, karena kita bisa selalu cek dari handphone kita. Begitu ada error, ada trouble, langsung kita ketahuan, langsung kita bisa cek ke hidroponik kondisinya. Ini rangkaiannya di sini ada cairan asam, cairan basah. Apabila pH di bawah 6 itu menunjukkan asam, kita butuh cairan basah untuk menormalisasi. Apabila di atasnya kita dalam keadaan basah, kita butuh asam. Dan ini adalah cairan pupuk AB Mix untuk nutrisi. Begitu. Dan iya, ada satu lagi. Ini kita punya pendingin air. Pendingin air yang juga bisa kontrol dari jarak jauh, sehingga begitu apabila sensor mendeteksi kondisi air dalam keadaan panas, otomatis pendingin akan hidup dan menurunkan suhu. Canggih kan? Bagaimana? Tertarik untuk menerapkan teknologi ini di tempat Anda supaya kita tidak ketinggalan dari negara lain? Oke sobat, kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa bersaing dengan mereka. Oke. Tolong hidupkan cairan pupuk. Siapa itu? Saya air. Tolong matikan cairan pupuk. Siap bos, cairan pupuk akan saya Itulah video yang saya tunjukkan pada IoT pertanian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana, sudah mengerti kan tentang IoT pertanian ini? Jadi tunggu apa lagi? Kita harus lebih maju harus sama dan lebih maju dari negara-negara lain. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan, kesalahan, itu berasal dari diri saya sendiri. Saya minta maaf dan terima kasih buat yang menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam sehat semuanya, jaga jarak dan tetap semangat puasanya. Itu pesan saya. Terima kasih.